Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah. Alhamdulillah pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang ideologi Muhammadiyah. Berbicara tentang ideologi Muhammadiyah, memang tidak bisa serta-merta kita langsung belajar ideologi, apa ideologi. Tetapi kita harus merunut sejarah kenapa sampai muncul materi tentang ideologi Muhammadiyah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertemuan kemarin kita sudah bahas mulai dari pembukaan, perkenalan tentang konsep ideologi Muhammadiyah. Saya mengulang sedikit saja biar pemahaman kita runtut. Jadi konsep ideologi dalam Muhammadiyah itu sesungguhnya padanan kata ideologi itu sama dengan keyakinan. Di Muhammadiyah dikenal dengan nama keyakinan hidup yang mencakup tentang pandangan hidup, tujuan hidup, ajaran dan cara yang dipergunakan untuk melaksanakan pandangan hidup dalam mencapai tujuan hidup itu sendiri. Nah, ini ruang lingkup tentang ideologi. Tokohnya saya kira tidak perlu, dan kemarin kita sudah mulai mengenalkan di dunia, ya. Sekarang ini banyak ideologi-ideologi yang berkembang. Ya. Misalnya ada ideologi Marxisme. Isme itu artinya paham. Isme itu artinya golongan. Maka kalau disebut ideologi Marxisme itu artinya apa? Paham tentang Marxis. Sosialisme paham tentang sosialis. Kapitalisme paham tentang kapitalis, dan selanjutnya ada liberalisme, sekularilisme, nasionalisme, konservatifisme, fundamentalisme, feminisme, pluralisme, dan sebagainya. Ibu-ibu bisa kalau mencatat yang pokok-pokok saja, nanti saya share materi saya ini lewat WA group ya di ibu-ibu. Dan di era kontemporer, era sekarang ini dikenal ideologi gerakan Islam. Bapak Ibu, ibu-ibu tentu mengenal ada revivalisme, modernisme, reformisme, tradisionalisme, fundamentalisme, radikalisme, liberalisme. Ini yang berkembang di gerakan-gerakan Islam. Dan Indonesia juga menganut sebuah paham, sebuah ideologi, namanya ideologi Pancasila. Nah, di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah, sejak tahun 1968, itu sudah ada wacana tentang ideologi. Mungkin sebagian dari ibu-ibu belum lahir, tahun 68. Di dalam Muktamar ke-37 itu sudah digagas pentingnya pembaharuan di bidang ideologi. Dan Muhammadiyah waktu itu lebih
memilih dengan istilah keyakinan dan cita-cita hidup. Maka di Muhammadiyah itu kan sering di sekolah juga sering diajarkan namanya MKCH, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Itu sama dengan ideologi. Di dalam Tanwir Muhammadiyah tahun 69 di Ponorogo, di situ lahir secara resmi ideologi Muhammadiyah yang tadi sudah kita bahas, dikenal dengan MKCH, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Itu yang menjadi dasar atau konsep ideologi di dalam Muhammadiyah yang sistematik, terstruktur, selain konsep Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang dirumuskan tahun 1945. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi konsep ideologi Muhammadiyah adalah bukan sekedar seperangkat paham atau pemikiran saja, tetapi juga mengandung teori dan strategi perjuangan untuk mewujudkan ideologi Muhammadiyah itu. Nah, isi atau materi yang ada di dalam ideologi Muhammadiyah itu ada 3 hal ini sesungguhnya. Yang pertama adalah paham Islam atau paham agama di dalam Muhammadiyah. Kalau di dalam Muhammadiyah itu kan namanya paham agama. Paham agama di dalam Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, hakikat Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Dan yang ketiga berupa visi, fungsi, dan strategi perjuangan Muhammadiyah. Jadi di sini dikupas nanti hakikatnya itu apa, visi, fungsi, strategi perjuangannya bagaimana, nanti akan kita kaji sedikit demi sedikit. Dan tentu memang mempelajari ideologi itu mungkin ini 2 kali pertemuan ya. Mungkin akan selesai itu 5-6 pertemuan. Nah itu baru satu materi itu secara komprehensif ya, secara penuh itu bisa kita pahami. Pemikiran ideologi Muhammadiyah secara khusus itu terkandung di dalam 2 pemikiran resmi Muhammadiyah. Yang pertama tentang Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Jadi Muqaddimah itu disusun mulai tahun 45 setelah Indonesia merdeka dan membuat Undang-Undang Dasar 1445 itu. Kemudian Muhammadiyah memperbaiki ya, Muqaddimah Anggaran Dasarnya. Kalau di dalam undang-undang itu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu merupakan satu pikiran pencetusan negara di Muhammadiyah, disusunlah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Dan diresmikan tahun 1946. Yang kedua adalah materi tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Maka Ibu-ibu, nanti setelah alur pemikiran kita memahami proses munculnya ideologi ini selesai, kemudian 2 hal inilah yang akan kita bahas, yaitu Muqaddimah Anggaran Dasar dan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Karena itulah esensi dari ideologi kita. Kemudian aspek strateginya, cara memperjuangkannya itu termaktub di dalam Khitoh Muhammadiyah mulai tahun 56, 71, 78 dan 2000
kedua. Strateginya untuk menjalankan programnya agar tercapai tujuannya. Dan pemikiran-pemikiran yang bersifat ideologis, pendukungnya nanti bisa kita baca, bisa kita lihat materi-materi tentang ini 12 langkah Muhammadiyah. Pernah membaca ibu-ibu ini? 12 langkah Muhammadiyah tahun 38. Al-Masail Al-Khamsah atau masalah 5. Masalah 5 di Muhammadiyah. Yang ketiga, kepribadian Muhammadiyah. Ini harus kita pelajari ya. Ini agar nanti kita tahu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, PHI. Pernyataan pikiran Muhammadiyah jelang 1 abad dulu pada saat menjelang muktamar tahun 2005. Dan yang terakhir adalah pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua di dalam muktamar Muhammadiyah yang terakhir kemarin tahun 2010. Nah, itu materi-materi pendukung. Kalau kita sudah bisa mempelajari pertama tentang Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, kemudian matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah MKCH, ditambah dengan Khitoh Muhammadiyah, ditambah lagi kita mempelajari tentang 12 langkah Muhammadiyah, Al-Masail Khamsah atau masalah 5 Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, pedoman hidup Muhammadiyah, pernyataan pikiran Muhammadiyah jelang 1 abad dan pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua, itu kita baru bisa memahami, oh inilah ideologi Muhammadiyah itu. Lah Aisyah bagaimana? Ya sama. Kalau berbicara Muhammadiyah itu otomatis itu semua urtum yang masuk di dalam bagian organisasi otonom Muhammadiyah itu sama. Apalagi Aisyah adalah urtum khusus ya. Urtum khusus. Kalau urtum yang lain tidak bisa atau belum bisa mendirikan AUM, Aisyah sudah hampir sama dengan Muhammadiyah. Punya perguruan tinggi, punya rumah sakit, ya. Cuma yang belum punya kan di Wonosobo. Kalau yang lain kan sudah punya. Punya apa saja boleh, amal usaha apa saja. Bimbingan haji juga boleh. Ya. Nah itu ibu-ibu. Nah sekarang kita akan mulai, ini masih pengantar, jadi sebelum masuk di ideologi. Kenapa kemudian muncul ideologi? Nah, dulu sudah dibahas pembahasan tentang revitalisasi gerakan Muhammadiyah. Karena waktu itu disinyalir, sekarang ini rasa-rasanya kok hiroh bermuhammadiyah, Aisyah itu menurun. Nah, gitu. Kok hirohnya itu menurun? Apa tanda-tandanya menurun? Kalau ada kegiatan-kegiatan Muhammadiyah itu kurang jamaahnya, pengajian, kegiatan apa saja kegiatan Muhammadiyah kok tidak semeriah dulu. Gitu. Kemudian para pimpinan kita waktu itu, oh ini perlu revitalisasi gerakan. Nah, kemudian dibuat sebuah konsep menjadi sebuah buku. Revitalisasi itu adalah proses perubahan untuk menguatkan kembali gerakan melalui apa? Penataan, pemantapan, peningkatan, dan pengembangan gerakan Muhammadiyah. Kemudian yang direvitalisasi apa saja? Banyak. Ada revitalisasi teologi, revitalisasi ideologi, revitalisasi organisasi,
revitalisasi kepemimpinan, revitalisasi amal usaha, dan revitalisasi aksi. Nah, semua itu diperbaiki. Tata cara berorganisasi. Ya. Nah, kita sekarang ini akan memulai terlebih dahulu dari menata, merevitalisasi di bidang ideologis. Revitalisasi ideologi Muhammadiyah merupakan salah satu keputusan Tanwir Muhammadiyah di Jogja tahun 2007 yang lalu. Namanya revitalisasi ideologi Muhammadiyah. Ini sudah jelas ya. Namanya sudah jelas. Karena apa? Tahun 2007 itu sudah mulai dirasakan kondisi internal Muhammadiyah itu ada masalah yang bersifat ideologis. Nek pengajian tidak semeriah dulu. Malah sebagian seneng ikut pengajian kelompok yang lain gitu. Ini ada apa ini gitu. Ada apa ini kok melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumputnya sendiri. Sedangkan rumputnya sendiri itu subur makmur, hijau royo-royo. Nah, masalah-masalah itu diantaranya ini. Yang pertama, kalau nggak salah ada 7 masalah, 7-8 masalah. Satu, ini bagian dari evaluasi kita ya, muhasabah kita. Di Muhammadiyah kami juga muhasabah diri, refleksi. Nah, mohon tolong di Aisyah juga adakan refleksi diri. Apakah benar ini? Melemahnya pemahaman mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam berbagai aspeknya, sehingga kehilangan arah dan komitmen dalam bermuhammadiyah. Seperti mudahnya sebagian anggota yang tertarik dengan paham gerakan lain. Waktu-waktu tahun ini, tahun 2007-an, mohon maaf ini ya, saya sebut nama, ya, Salafi, itu luar biasa intervensinya. Kemudian juga mohon maaf di dalam amal usaha, banyak orang-orang karyawan, guru, yang bukan kader Muhammadiyah, tapi justru kader dari paham lain, Salafi, mohon maaf, ada HTI, ada politik, tetapi di dalam kemasyarakatan seperti Ormas, PKS, ya, itu kita rasakan betul waktu itu. Dan mereka dengan mudahnya, bahkan sampai kita membuat ketegasan. Sekarang kalau bukan di AUM ya, suruh milih tegas-tegasan waktu itu. Mau meneruskan di Muhammadiyah atau tetap dipaham yang lain. Gitu. Kalau yang kekeh ya tetap pindah, ya pindah karena keyakinannya. Nah, ini kan tidak punya ideologi yang kuat di Muhammadiyah. Kon milih keluar, kalau milih tetap di sini kan berarti kuat ke Muhammadiyahannya. Ternyata tidak, mereka keluar, membentuk kelompok sendiri. Dan itu kita habis-habisan waktu itu ya. Sudah kita lakukan. Yang kedua, melemahnya spirit, hiroh, militansi, karakter, identitas, dan visi gerakan pada sebagian anggota, seperti melemahnya kiprah dalam menggerakkan Muhammadiyah. Ya bermula dari paham yang lain, kemudian di Muhammadiyah itu ogah-ogahan, yang penting saya bekerja di AUM, ya. Yang penting saya ngajar, tapi nggak punya hiroh
memperjuangkan gerakan Muhammadiyah sama sekali. Ya. Besok mangkat sore Bali, bukan sore Bu, awan Bali. Ya. Besok mangkat sore Bali udah gitu. Nggak mikir bagaimana perjuangan Muhammadiyah, nggak mikir bagaimana efek dari apa yang dia kerjakan, nggak mikir. Yang penting bekerja. Ya. Nah ini kan kita nggak ingin seperti ini. Karena yang kita harapkan itu, di amal usaha Muhammadiyah itu, semua warga masyarakat yang ada di amal usaha itu nyengguyung bersama-sama mengembangkan Muhammadiyah. Nah, maka periode yang kemarin, ibu-ibu perlu ketahui, di aum-aum kita, itu kita dirikan ranting, ya, ranting di PKU, ranting dulu kita sebut ranting khusus, ya, ranting khusus RSPKU. Di SMA kita bentuk ranting khusus SMA. Di SMK kita bentuk ranting khusus SMK. Di SMP apa? Oh ya, di SMP kita bentuk ranting khusus SMP. Untuk apa itu? Pemikiran kita hanya satu, bahwa tidak semua di amal usaha itu adalah kader-kader Muhammadiyah. Maka kita latih di ranting itu. Ya. Dilatih pengajian, kemudian macam-macam tentang organisasi. Bahkan ada Baitul Arkom. Kita harapkan kalau di ranting mereka sudah kenal persyarikatan Muhammadiyah, ya, nanti dia akan berani keluar. Nah, sementara ini kan sering di Aum itu kan sering dituduh. Ini karyawan PKU nggak pernah ikut pengajian ranting, cabang, babar belas. Ini guru SMA Muhammadiyah misalnya, atau SMP atau SMK, nggak pernah ikut kegiatan ranting belas. Nah inilah, ini baru kita mulai. Di aum-aum itu, mereka yang bukan dari Muhammadiyah, itu kita wadahi dulu, kita ajari dulu, ya, melalui ranting di wadahnya itu. Kalau di Aisyah namanya komunitas. Nanti kalau sudah mantap, dia pasti akan berani menyatakan diri saya orang Muhammadiyah. Di PKU itu juga sama. Yang dulunya tidak kenal Muhammadiyah, sekarang setelah di Baitul Arkom dan kegiatan di ranting, sudah berani minta NBM, menyatakan diri masuk Muhammadiyah. Nah, ini adalah media yang harus kita kembangkan. Siapa ketua rantingnya? Ketua rantingnya officio pimpinannya. Kalau di PKU ya direkturnya, di SMA ya kepala sekolahnya itu ketua ranting. Dan harusnya di ranting juga harus ada musran, ya. Bukan memilih kepala sekolah, tapi mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan selama periodisasi itu di dalam membina anggota-anggotanya. Ini ibu-ibu yang ketiga. Ada gejala menurunnya ketaatan dan komitmen pada misi, pemikiran, kebijakan, dan kepentingan Muhammadiyah, baik yang menyangkut urusan paham agama, seperti tidak mengikuti keputusan tarjih mengenai penetapan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Loh, apa ada? Ada. Ada tuh? Ada, malah menuduh Muhammadiyah itu salah, sesat, ya, dan segala macam. Ini berarti tidak loyal, ya. Tidak loyal. Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri, Idul Adha itu dengan kajian yang lama. Dan itu diperdebatkan oleh ulama-ulama ahli fikih, astronomi. Tidak sembarang menetapkan.
Gejala-gejala inilah yang menimpa warga pesantren kita waktu itu, bahkan mungkin juga sampai sekarang. Ini yang akan kita kembalikan. Dan kita tentunya perlu introspeksi, ibu-ibu. Memang, kenapa sih kok warga kita itu militansinya itu kok kurang? Tidak seperti di saudara-saudara kita di Nahdliyin. Kenapa? Ini perlu kita evaluasi. Di tempat saudara-saudara kita di Nahdliyin itu kan ini, Pak, banyak agenda-agenda yang bisa merekatkan aktivitas mereka. Ada tahlilan. Tahlilan itu kan tidak sendirian. Banyak itu. Yasinan. Bahkan itu setiap minggu. Istighosah. Berjanji. Pembacaan kitab berjanji. Manakiban. Dibaan. Coba lihat itu. Kalau ini sholawatan. Saya pernah sepanggung dengan Habib Syekh ya, di alun-alun. Sholawatan. Luar biasa ibu-ibu. Masanya itu ngalahkan pentasnya siapa yang artis terkenal, Cek Denny Caknan, kalah kok, kalah. Tidak hanya bapak-bapak, ibu-ibunya juga antusias. Sedangkan itu duduk tanpa karpet di alun-alun, bayangin, malam-malam. Ada sedekahan, genduren, ziarah kubur, sholawatan, hadrah, rebana, marawis, tingkeban, nyadran, nyekar. Mungkin kalau saya tulis itu 15 lebih itu, hampir 20 kegiatan. Coba sekarang muhasabah diri. Di Muhammadiyah, Aisyah, apa yang bisa merekatkan anggota? Apa coba? Pengajian selapanan. Selapanan sekali, selapanan tekoni gonta ganti. Nah ini yang harus coba Aisyah memikirkan wadah apa yang bisa dibuat melalui LSBO. Kemarin dengan LSBO sudah saya sampaikan, coba cari wadah yang bisa mengumpulkan orang banyak. Coba LSBO itu buat kelompok musik Islami. Masa nggak bisa, kita aja punya musisi-musisi banyak. Orbannya saja boleh kok. Loh, kenapa nggak boleh? Marching band itu kan rebannya, cuma mukulnya pakai stick. Sama saja toh. Sama saja. Cuma mukulnya bukan pakai tangan, tapi pakai stick. Sama. Buat coba bikin gending-gending Jawa, tapi syairnya itu diganti yang Islami. Ya. Luar biasa itu. Bikin keroncong Islami. Kita kan kering ini coba. Mau kegiatan, kalau di tempat yang lain sholawatan wis rame lah, kita meneng diem mulai katan ya. Nah ini mestinya harus dicari apa kegiatan apa yang bisa menyenangkan orang banyak. Gitu. Ini sebuah muhasabah diri. Yang keempat, melemahnya ikatan solidaritas kolektif yang ditandai dengan kurang berkembangnya ukhuwah silaturahim
sinergi antar anggota maupun antar institusi dalam persyarikatan. Jadi yang tambah runyam kita itu. Ada masalah sedikit di dalam rapat, dibawa-bawa masalah itu. Perbedaan pendapat di dalam rapat harusnya selesai di dalam rapat, sudah selesai. Di luar ya sudah, jangan dibawa-bawa. Malah ora gelem omong-omongan. Nah, ya, jutaan. Ya, tambah runyam ini. Tidak membangun ukhuwah, tidak membangun silaturahim. Ini silaturahim ini yang jarang, yang perlu kita pererat kembali. Coba sekarang itu kita tuh sering kunjung mengunjung, saling berkunjung. Coba saling membawa buah tangan, apapun yang sederhana, mereka itu akan senang. Ya. Mereka akan kunjungan balasan. Ya. Dulu, periode yang lalu, PDM sudah pernah mengadakan kunjungan silaturahim ke PCNU. Ternyata setelah kita ada kunjungan itu, mereka juga merasa ini persaudaraan itu sudah baik. Kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan balik silaturahim ke kantor PDM. Jadi kalau kita berbuat baik itu mesti menghasilkan kebaikan juga. Sekarang kami sedang negosiasi kapan selo ya PCNU, PDM mau silaturahim. Akan kita mulai. Ya. Aisyah boleh, ya. Boleh. Boleh. Nah, nanti setelah itu ditindaklanjuti oleh urtum-urtumnya di tingkat cabang, di tingkat ranting. Coba bayangkan betapa indahnya kalau ukhuwah umat Islam itu terbentuk. Betapa indahnya. Orang pelirak-pelirik, ono kegiatan pelirak-pelirik. Ya. Kegiatan harus saling kita dukung. Ya. Asal kita punya prinsip. Ya. Hal-hal yang prinsip ya harus tidak katut. Kita itu lentur. Yang kelima, menguatnya tarikan dan kepentingan politik yang masuk ke lingkungan persyarikatan. Nah, sekarang ini tahun politik. Ibu-ibu harus hati-hati. Termasuk AUM, aktivis, atau kegiatan parpol yang memperlemah komitmen terhadap misi, kepentingan, kepribadian, dan hitoh Muhammadiyah. Yang terjadi di kalangan muda kita, pemuda Muhammadiyah, pun ngertos dereng di tingkat pusat kemarin. Ya. Sudah jelas sekali, itu kan sudah masuk di ranah politik. Harusnya kita itu kekeh terhadap paham ideologinya organisasi, jangan kita katut. Ya. Jangan kita katut, malah dukung-mendukung. Muhammadiyah tidak ada kaitannya dengan partai politik. Bapak, ibu-ibu, janganlah terlalu fanatik terhadap pilihan politik. Ya. Jangan terlalu fanatik terhadap pilihan politik. Karena politik itu, kata orang Jawa, wis pol, isih isoh di otak-atik, namanya politik. Coba bayangin kemarin itu, kayaknya enggak ada celah yang bisa masuk mengubah tatanan negara, tapi bisa di otak-atik kok. Yang umurnya kurang dari 30 tahun bisa diubah. Yang dulu wakil presidennya maksimal 60 diubah jadi 70 tahun. Bisa saja, itu politik ya, itu politik. Nah, yang lebih parah lagi itu kalau menyalahgunakan agama untuk kepentingan politik. Yang parah lagi merusak agama untuk kepentingan politik, meraih jabatan dan kedudukan.
Nah, ini yang paling parah. Maka berkenaan dengan itu, nanti jam 1 kami mengundang semua ketua sekretaris AUM, ya, ketua sekretaris Ortum. Aisyah sudah dapat belum? Kami kumpulkan di PDM. Akan kita berikan eh, arahan sharing tentang masalah politik ini. Karena ini sudah banyak calon-calon legislatif, baik daerah, pusat, yang sudah berkunjung ke daerah-daerah. Jangan sampai kita terjebak dukung-mendukung. Ya. Terjebak dukung-mendukung. Yang keenam, kecenderungan sebagian anggota Muhammadiyah, termasuk yang berada di AUM, lebih mengutamakan kiprahnya untuk membesarkan organisasi, usaha, dan kegiatan lain di luar Muhammadiyah. Ada atau tidak? Ya. Ini ngrogoti kita. Kenapa para guru karyawan kita tidak mengutamakan kiprahnya membesarkan organisasi, tapi justru membesarkan organisasi lain. Kondisi inilah yang menyebabkan ya tidak sebanding ya jumlah anggota yang berkhidmah, berkiprah di persekatan serta kurang tergarapnya usaha-usaha persekatan secara optimal. Sedangkan ibu-ibu, rumput kita itu lebih hijau daripada rumput tetangga. Kok tetap milih rumput tetangga? Coba kita lihat kemarin beberapa waktu yang lalu heboh di medsos. Ada seorang peneliti namanya Denny J.A. Pernah mendengar ibu-ibu? Denny Januar Ali ini. Ya. Denny J.A. Ini mengadakan survei. Pendiri Lingkaran Survei Indonesia mengatakan mereka yang merasa bagian dari NU jumlahnya bertambah drastis. Sebaliknya mereka yang merasa bagian dari Muhammadiyah jumlahnya justru berkurang drastis di 2 dekade terakhir. Hasilnya mereka yang merasa menjadi bagian dari NU itu pada tahun ini 2003 sebesar 56,9%. Angka ini naik drastis dibandingkan tahun 2005 yang jumlahnya hanya 27,5%. Ini di saudara kita menurut penelitiannya dia, surveinya. Di Muhammadiyah bagaimana? Nah, sementara mereka yang merasa bagian dari Muhammadiyah tahun 23 ini jumlahnya 5,7%. Angka ini mengalami penurunan signifikan dibanding tahun 2005 yang jumlahnya 9,4%. Ini kata Denny. Kemudian sebagian orang merespon. Ada yang menolak, mempertanyakan, itu riset menggunakan metode apa? Siapa yang menjadi responden dan sebagainya. Tapi ada juga yang menerima dengan sikap biasa-biasa saja, bahkan ada yang memandangnya itu sebagai pil pahit, tetapi untuk ya muhasabah, muhasabah diri. Tapi perlu kita tahu, Denny J.A. itu survei-survei selama ini, kalau dia juga survei tentang politik. Kalau survei-survei orang lain tentang calon presiden, biasanya Anies itu nomor 1. Tapi Denny ini beda. Prabowo yang nomor 1, Ganjar nomor 2, Anies nomor 3.
Ini hasil surveinya dia. Dan ternyata kalau kita lihat, memang Denny JA ini kalau survei itu menjelang pemilu. Ya tentu kita bertanya, ada tanda tanya besar, ada apa? Dia survei tentang Muhammadiyah dan NU tahun 25 itu karena dulu ada pilkada serentak. Nah sekarang menjelang 23, 24, dia survei lagi jumlah anggota Muhammadiyah sama NU untuk kepentingan politik. Jadi ya biarin aja, ya biarin aja. Yang jadi masalah justru ini, ibu-ibu, akar masalahnya kita introspeksi diri, muhasabah diri. Proses yang menjadi akar masalah itu adalah proses kaderisasi. Bagaimana kaderisasi kita? Apakah kita juga sudah menyiapkan kaderisasi di keluarga kita, di kaum kita, ya? Kalau kita, keluarga kita sebagai pribadi, sebagai pimpinan, sebagai anggota, tidak menyiapkan kader, ya benar sekarang itu jumlah anggota kita semakin hari semakin menurun. Maka mari saya mengajak ibu-ibu, paling tidak setiap keluarga itu menyiapkan satu kader minimal. Siapkan satu kader untuk tampil di organisasi. Nanti perkaderan kan ada di perkaderan itu kan ada di keluarga, ada di aum, ada di ortum, ada di sekolah. Ya. Ada 4 hal ini perkaderan Muhammadiyah itu. Saya ulangi, perkaderan melalui keluarga, kita usahakan setiap satu keluarga itu minimal menyiapkan satu kader. Jangan pelong-pelongan, bapak ibu ini pol-polan aktif, tapi nggak ada kadernya. Nanti kalau sudah selesai, selesailah sudah. Ya. Juga yang kedua perkaderan melalui sekolah atau institusi pendidikan. Yang ketiga, perkaderan melalui organisasi otonom, karena ini sesuai dengan tingkat usianya. IPM di kalangan pelajar, pemuda di kalangan pemuda, Nasihatul Aisyah, remaja putri, ya, dan sebagainya. Yang senang gelut di tapak suci, yang senang baris berbaris di kepanduan, semua ada wadahnya. Itu yang keempat adalah perkaderan melalui amal usaha Muhammadiyah lainnya, termasuk di bidang kesehatan, ekonomi, dan yang lain-lain. Ibu-ibu, ini sudah waktunya sudah habis. Saya juga habis ini ada tugas ideopolitor di Laksono. Jadi ini aja belum sampai pada esensinya. Maka saya mohon maaf baru sampai di sini. Nanti kalau ini terus menerus toh kajiannya, ya kita tuntaskan paling tidak 5 pertemuan lah ya. Paling tidak 5 pertemuan. Insya Allah nanti akan selesai. Ini kan baru sampai di kondisi ini. Nanti kita akan mulai tentang ideologi persyarikatan itu. Gimana? Ya? Oh boleh. Silakan.
Oh iya. Iya, 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 betul. Iya. Memang, terima kasih. Ini usul yang bagus. Memang kajian kita kalau secara khusus mengkaji, memang butuh waktu yang cukup. Ya. Apalagi kalau hanya 1 jam itu kan sebenarnya pembukaan setengah jam sudah selesai, belum rampung materi. Monggo lah diatur, monggo diatur. Eh, kalau namanya Baitul Arkom, kalau Baitul Arkom itu materinya sudah ada secara terstruktur. Carilah kajian tentang ideologi itu aja. Mungkin lebih khusus ya. Itu akan lebih khusus. Saya kira demikian. Mohon nggih, ya. Ya. Oh, nggih. Oh, gitu. Baik. Nanti yang MI, SDMI saya koordinasikan dengan cabang karena itu miliknya cabang. Ya. Tapi kalau yang miliknya daerah kan kami bisa eksekusi langsung. Ya. Tapi kalau yang miliknya cabang nanti kami teruskan untuk ditindaklanjuti di masing-masing cabang. Baik, usulan yang bagus. Oke, Bu. Iya, iya. Terima kasih usulannya. Muhammadiyah sudah mulai, Bu. Bukan tidak. Sudah. Sudah mulai, cuma belum banyak. Di PUTM itu kita selalu setiap tahun pasti ngirimkan dan itu pasti rekomendasi PDM. Kami sudah instruksikan di semua PCM setiap tahun kami wajibkan untuk mengirim tolabah santri untuk melanjutkan di sekolah kader DPUTM. Kemudian Layis juga sudah menyekolahkan dibiayai oleh Layis orang yang tidak mampu sekolah di PUTM. Hampir selesai ini satu anak. Nah, nanti itu akan kita tempatkan di MBS atau di pondok-pondok kita. Kita sudah punya 9 lulusan PUTM. Dari 9 itu 8 sudah kembali. Dan memang kita minta untuk kembali ke daerah. Terakhir itu satu anak di Kutoarjo, tapi kami sudah sowan ke PUTM untuk dikembalikan ke daerah asal masing-masing dan sudah kami jemput itu sekarang menjadi ustazah di SMA Muhammadiyah di tren kelasnya. Jadi usul Mbak Mut betul, kita memang harus eh, menyekolahkan kader. Bahkan kemarin di dalam rakor dengan kepala-kepala sekolah saya minta mereka yang masuk di dalam bidik misi baik SMA, SMK itu kan dibiayai penuh. Itu adalah calon kader-kader kita. Jadi nggak muspro kita biayai,
setelah selesai hilang. Tapi kami harapkan semua yang mendapatkan beasiswa di sekolah itu diusahakan yang dipersiapkan untuk menjadi kader-kader. Hanya persoalannya jumlahnya belum banyak. Ya, jumlahnya belum banyak. Tapi kita sudah mulai. Insya Allah nanti tahun-tahun ke depan, Aisyah kalau punya kader silahkan nanti bisa kita biayai melalui lembaga yang kita miliki. Ya. Dibiayai penuh itu untuk sekolah di, kalau sekolah kader yang formal di kita itu kan, kalau di tingkat menengah atas itu di mu'alimin mu'alimat. Pasca itu di PUTM. PUTM, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Itu yang resmi yang kita miliki. Dan memang kalau bukan dari kader kita sudah punya contoh banyak. Selalu ada masalah di dalam pengelolaan pondok maupun tren kelas. Ya, selalu ada masalah kalau tidak ada kader kita. Dan alhamdulillah MBS Kertek itu PUTM-nya 3 ya Mbak? 3. 3 lulusan PUTM. Tieng, SMP Muhammadiyah, Kertek, SMA Muhammadiyah, yang belum itu SMK Muhammadiyah ini. Yang kita harapkan nanti lulus, sudah, nanti akan kita tempatkan di sini. Saya kira demikian, mohon maaf. Sampai di sini, apabila ada salah hilafnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.